Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesan Tufol, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tips mudah belajar subject separated from the verb. Nah, apa itu? Nah, nanti kita bahas pada slide selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengantar. When taking the TOEFL, ketika kita ikut tes TOEFL, we must always check the subject and the verb to be sure they agree. Khusus untuk part 2, structure and written expression, maka kita itu harus selalu mengecek antara subjek dan verb pada soal itu apakah mereka agree atau tidak. Maksudnya jika subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, itu yang dimaksud dengan subject and verb agreement. However, sometimes it's difficult to decide exactly what the subject is if the subject and verb are separated. Namun, kadang-kadang akan sulit kita memastikan dengan benar apakah antara subjek dan verbnya itu agree jika dipisahkan oleh materi pada hari ini. Misal, the boys in the room are studying. Nah, kita perhatikan di sini subjeknya kita tahu ya, the boys, verbnya are. Ini subjek, ini verb. Nah, antara subjek dan verb ini dipisahkan oleh frasa berikut. Nah, ini yang dimaksud dengan prepositional phrase. Dan pada video kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana mengatasi soal-soal seperti ini. Apakah dia memiliki pengaruh terhadap verb dan subjek? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Very often, if the subject and verb are separated, they will be separated by a prepositional phrase. Sangat sering jika subjek dan verb dipisahkan, mereka itu sering dipisahkan oleh sebuah prepositional phrase yang dimulai dari ya prepositional, misal on, at, in, into. Kalau bahasa Indonesia itu kata depan. The prepositional phrase has no effect on the verb. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika subjek dan verb dipisahkan oleh prepositional phrase, maka ini tidak mempengaruhi atau tidak berefek sama sekali terhadap verb. Jadi, dalam tes TOEFL yang memiliki soal-soal seperti ini yang dipisahkan oleh prepositional phrase, maka ini adalah soal-soal yang sifatnya ini ingin mengecoh. Jadi, kalau kita tidak belajar materi pada hari ini, maka kemungkinan besar kita akan sering terkecoh. Kenapa? Kita perhatikan contoh berikut. Ini kalimat normal, bahwa subjek dan verbnya beriringan. The boys are studying. Nah, ini subjeknya langsung diikuti oleh verb. Kalau kalimat seperti ini, kita mudah ya. Subjeknya plural, berarti nah jelas. Verbnya juga plural. Nah, di sini mereka agree. Tapi untuk contoh yang kedua, the boys, subjeknya ini dipisahkan oleh in the room. Nah, ini yang dimaksud dengan prepositional phrase. Verbnya are. Nah, jika kita tidak mengetahui bahwa prepositional phrase ini tidak memiliki efek, mungkin kita akan terkecoh dengan kata room di sini. Room ini kan singular ya. Sifatnya ini singular. Nah, ketika kita tahu ini verbnya plural, maka pasti saya dapat pastikan kita akan berpikir bahwa mereka tidak agree. Karena kita terkecoh dengan kata room yang kita anggap ini sebagai subjek. Padahal ini hanya sebagai prepositional phrase yang memisahkan antara subjek dan verb, dan dia tidak memiliki efek sama sekali atau tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap subjek the boys and verbnya are. Nah, jadi tetap di sini subjeknya boys ini plural, maka verbnya pun plural. Gitu ya teman-teman, kita lanjut. Nah, ini adalah rumus materi kita pada hari ini, bahwa subject and verb separated by a prepositional phrase.
subjek, nah ini pasti di depan subjeknya, dan verbnya di sini dipisahkan oleh, nah ini antara mereka ada prepositional phrase. Kita langsung ke contoh. The study of language is very interesting. Nah, kita dapati di sini sebuah prepositional phrase, maka subjeknya di sini kita tahu ya, the study singular dan verbnya pasti juga singular. Nah, jadi intinya ketika menghadapi soal-soal seperti ini, kita langsung saja fokus ke subjek dan verbnya. Kita abaikan saja prepositional phrase-nya ini. Bisa lagi, contoh kedua, several theories on this subject have been proposed. Nah, ini subjeknya dan ini verbnya. Sama-sama plural ya. Subjeknya plural, verbnya juga plural. Ini pengecoh. Yang ketiga, the view of this discipline is varies from time to time. Nah, ini the view subject, sorry ya, ini bukan age, but of prepositional. Ini verbnya, singular. Subjeknya juga singular. Dan ini tengah-tengah antara mereka berdua, pengecoh. Sebuah prepositional phrase. Subjeknya, the danger of forest fires is not to be taken lightly. Nah, ini adalah verbnya. Dapati di sini subjeknya singular, verbnya juga singular. Mereka agree. Yang terakhir, the fear of rape and robbery has caused many people to flee the cities. Nah, subjeknya adalah the fear, ini singular, dan verbnya has, ini singular. Dan ini of rape and robbery, sebuah prepositional phrase yang sifatnya ingin mengecoh. Jadi kalau kita tidak belajar materi pada hari ini, kemungkinan besar kita akan sering terkecoh ketika soal-soal TOEFL hadir dengan soal berbentuk prepositional phrase yang memisahkan antara subjek dan verb. Kita lanjut. The following expression also has no effect on the verb. Nah, kalau di awal tadi, slide-slide sebelumnya saya menjelaskan tentang sebuah prepositional phrase yang tidak mempengaruhi sama sekali keberadaan subjek dan verb. Jadi mereka tetap agree tanpa kita memperhatikan pengecoh tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa kata, frasa, walaupun tidak diawali dengan prepositional, tapi fungsinya ini atau sifatnya sama seperti prepositional phrase, yaitu tidak memiliki efek terhadap verb dalam kalimat soal. Yang pertama, together with. Yang kedua, accompanied by. Ketiga, along with. Dan keempat, as well as. Contoh, the actress, ini subjek, singular ya, along with, nah ini pengecoh nih, her manager and some friends, verbnya, di sini verbnya jauh sekali ya pemisahnya, singular is going to a party night. Nah, jika kita tidak mengetahui atau tidak belajar materi hari ini, mungkin kita akan terkecoh oleh ini nih. Nah, ini some friends yang berbentuk plural. Kalau kita menganggap ini sebuah subjek plural, maka pasti kita mengatakan bahwa antara subjek dan verbnya tidak agree karena verbnya ini singular. Tapi karena ini hanya bersifat pengecoh dan subjek sebenarnya adalah the actress singular, maka kita katakan mereka agree. Contoh kedua, Mr. Robbins accompanied by his wife and children is arriving tonight. Nah, ini subjek singular, verbnya juga singular. Mereka agree. Nah, ini adalah pengecoh, accompanied by. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi materinya memang singkat. Rumusnya juga sudah kita bahas, mudah ya untuk diingat. Nah, sekarang kita praktekkan pada contoh-contoh soal berikut. Choose the correct form of the verb in parentheses in the following sentence. Saya bacakan soalnya. John, along with 20 friends. Apakah nanti jawabannya is atau are planning a party? Saya tampilkan timernya, silakan dijawab dalam waktu 9 detik. Oke, waktu habis. Kita cek ya. Sudah dapat jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah is. Kenapa? Nah, di sini subjeknya John, singular.
maka kita butuh verb yang singular. Along with 20 friends ini pengecoh. Kita lanjut, number 2. The picture of the soldiers bring atau brings back many memories. Oke, 9 detik. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, waktu habis. Kita cek jawabannya. Yes, brings. Ya, kenapa? Brings ini singular ya, verb yang singular. Karena subjeknya ini the picture, singular. Nah, sedangkan soldiers ini pengecoh, berbentuk plural. Number 3, the quality of these recordings, apakah is atau are not very good? Oke, timernya sudah muncul. Please answer the question in 9 seconds. Oke, time is up. Kita cek jawabannya. Yes, is. Verb yang berbentuk singular. Kenapa? Karena subjeknya juga singular, quality. Quality singular ya. Kalau qualities itu baru plural. Oke, kita lanjut. Mudah ya teman-teman? Ya, kalau kita sudah tahu rumusnya bahwa yang di tengah itu hanya sebagai pengecoh, kita fokus aja langsung ke awal sebagai subjek dan verbnya. Agar mereka agree ya harus singular sama singular, plural sama plural. Number 4. If the duties of these officers, apakah isn't atau aren't reduced, there will not be enough time to finish the project. Oke, timernya sudah muncul. Silahkan answer the question in 9 seconds. Oke, waktu habis. Kita cek jawabannya. Yes, are not. Kenapa? Yes, ini the duties berbentuk plural, maka verb yang kita butuhkan juga yang plural. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Sepersekian detik kita itu sudah bisa menjawab. 3 detik ya. Kalau di soal TOEFL ketika tes sesungguhnya, maka 3 detik kita sudah dapat jawabannya ini. Tanpa membaca seluruh soal, kita sudah tahu, oh subjeknya ini, berarti verbnya harusnya ini. Gitu ya teman-teman, untuk mengidentifikasi apakah subjek dan verbnya itu agree. Number 5. The effects of cigarette smoking, apakah have atau has been proven to be extremely harmful? Oke, timernya sudah muncul. Please answer this question in 9 seconds. Nah, waktu sudah habis, kita cek jawabannya. Yes, have. Verb yang berbentuk plural. Kenapa? Nah, ini subjeknya berbentuk plural. Ada S di sininya. Super mudah sekali ya, teman-teman. Lanjut. The last one. Inilah soal terakhir pada video kali ini. The use of credit cards in place of cash, apakah have atau has, increased rapidly in recent years? Oke, timernya sudah muncul. Please answer the question in 9 seconds. Oke, time is out. Kita cek jawabannya. Yes, has. Verb yang berbentuk singular. Karena subjeknya the use berbentuk singular. Sedangkan of credit cards in place of cash sebanyak ini hanya sebagai pengecoh. Gitu ya teman-teman. Untuk materi dan pembahasan soal pada video kali ini terkait materi subjek dan verb yang dipisahkan oleh sebuah prepositional phrase. Dan ini sering muncul soal-soalnya seperti ini pada tes TOEFL, khusus bagian structure and written expression. Oke, sampai di sini video kali ini. Saya harap mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. See you to the next video. Bye-bye.